Halo semua, sekarang saya ada di Auto 2000 Sleepy. Di sebelah saya ada Toyota Innova Zenix Hybrid versi V Modelista. Mobil yang menjadi incaran para penggemar otomotif, soalnya inden terus katanya. Nah, hari ini kita akan bahas apa kekurangan dan kelebihan mobil ini. Selamat datang di channel Kelly, jangan kemana-mana. Episode kali ini disponsori oleh Syari.id, pembiayaan syariah kendaraan Anda. Inilah 5 kekurangan dari Toyota Innova Zenix. Nomor 1, harganya yang cukup tinggi. Ya, memang kalau harga ya yang paling mahal itu hingga 621 juta ya. Itu adalah yang versi Q, TSS, Hybrid, Modelista. Jadi udah yang paling ujung lah, udah paling mahal. Dan ya harganya memang udah tidak merakyat lagi. Kalau namanya mobil rakyat kan harusnya mungkin harganya di atas kisaran 100 hingga 200 juta ya. Kalau dulu kan Kijang itu awalnya memang diperkenalkan sebagai mobil rakyat, jadi laku banget. Kalau sekarang memang tidak sembarangan orang yang bisa beli karena memang harganya cukup tinggi. Nomor 2, jok masih manual nih. Ya, kekurangan selanjutnya adalah jok yang masih manual ya. Ya, dia belum elektrik, tapi sebenarnya lumayan sih. Dia bisa turun, bisa naik, dan joknya bisa maju mundur dengan cukup leluasa, tapi sayang aja belum elektrik gitu. 3, bagian interior masih ada yang keras. Ya, di mobil yang 545 juta ini harga on the road-nya itu sayangnya interior itu masih keras-keras ya. Tuh, sini keras, sini keras. Harusnya di sini mungkin black piano kali ya, kan harganya udah setengah MO, ini udah enggak nih, keras juga. Nah, ini empuk sih. Nah, tapi di sini masih keras ya. Sayang banget sih. 4, inden lama hingga 3 bulan. Ya, untuk beli mobil ini kalau baru itu kita harus nunggu ya hingga 3 bulan. Itu untuk yang versi hybrid sih. Untuk yang bensin biasa katanya ready. Tapi ya mungkin ini dalam pertama kali dalam sejarah kali ya itu kita beli Kijang tapi inden gitu. Terus apalagi yang versi hybrid memang banyak sekali dikejar, diinginkan oleh para penggemar otomotif, juga banyak sekali keluarga ya. Karena memang yang pertama Kijang itu brandnya sudah menjadi legenda di Indonesia. Yang kedua memang mobilnya juga bagus, teknologi terbaru, dan harganya yang nggak turun. Nomor 5, beberapa aksesoris utama yang hilang di tipe rendah. Ya, itulah kelemahan terakhir ya. Jadi ornamen depan ini karena ini mobil hybrid itu berasa ada yang kurang ya. Karena apa? Karena logo birunya di sini nggak ada. Sampai ada yang jual kayaknya di marketplace. Terus di sini biasanya tuh ada biru-biru, ada kayak ornamen birunya gitulah, menunjukkan kalau mobilnya hybrid. Tapi ini sayangnya nggak ada. Terus yang lumayan parah menurut saya nih, nggak ada tuh yang namanya fog lamp di mobil yang udah harganya segini ya. Sebenarnya ada, tapi harus yang di tipe paling atas, yaitu tipe Q. Inilah 5 kelebihan dari Innova Zenix. Nomor 1, model baru, fresh dan juga gagah. Ya, memang kalau desain emang fresh ya. Innova baru ini, Zenix ini desain from the ground up. Jadi kita dapat Innova yang benar-benar baru dengan desain yang sangat gagah. Jadi kalau kita naik tuh udah nggak kayak berasa naik Kijang, tapi udah kayak naik Fortuner lah gitu. Soalnya gagah banget. Dan desain depannya juga emang ganteng sih. 2, irit banget malah nih. Ya, memang mobil ini ya karena hybrid ya. Hybrid itu kan memang perpaduan antara tenaga motor dan juga tenaga mesin. Jadi tidak selalu mesinnya itu nyala. Jadi memang sering sekali, apalagi di kecepatan rendah ya, itu motornya itu yang jalan. Jadi membuat mobil ini itu bukan hanya irit ya, tapi sangat irit. Banyak percobaan media itu mulai dari 113 hingga katanya ada yang sampai 120-an. Jadi memang irit banget sih mobil ini. Despite dia punya mesin 2000 cc ya. Ya, seperti mobil hybrid pada umumnya, ada memang indikator hybrid di depan dashboard utama ya. Di MID-nya ini memang sudah cukup komplit, dan yang menurut saya agak menarik tuh adanya temperatur. Ini di mobil modern tuh udah jarang banget, tapi di sini masih ada nih. Nah, di sini kalau kita lihat nih, nah kalau sekarang ini lagi hijau, ini artinya apa? Ini lagi ngecharge ya. Jadi dia energinya masuk ke dari tadi roda masuk ke baterai. Nah, kalau saya gas nih, nah ini kuning, itu berarti dari baterai ke roda. Berarti ini adalah baterai yang menggerakkan rodanya ya. Jadi bukan mesin. Nah, kalau dia merah nih, itu berarti dari mesin. Jadi dia ada 3 mode yang bisa kita pantau dari MID. Gunanya apa? Jadi kita bisa menyetir dengan seefisien mungkin. Nah, jadi kaki kita tuh kalau kita mau irit ya jangan sampai merah ya, jangan sampai mesinnya yang jalan, tapi kita
Bagaimana caranya itu supaya baterainya itu ngecharge atau jalan dari hanya baterai saja. 3. Mesin baru hybrid 2000 cc sangat bertenaga. Ini saya lagi ada di gang, jadi bisa kenceng-kenceng, cuman saya pengen nyobain juga sih drive mode-nya. Jadi ada 3, ada eco mode, ada power mode, dan ada normal mode. Saya mau coba normal mode dulu, saya coba gas ya. Iya, oke sih. 2000 cc, terus ada motornya lagi, jadi emang tenaganya oke banget. Sekarang bagaimana kalau kita pakai power mode? Nah, MID-nya berubah jadi merah. Terus sekarang saya coba gas 1, 2, 3. Iya, makin kenceng lagi. Ya, Innova Zenix ini menggunakan mesin M20A FXS 2000 cc dengan tenaga 183 horsepower dan torsi 205 Nm, menggunakan transmisi CVT dan penggerak roda depan. Jadi mobil ini memiliki mesin yang baru ya, sama sekali baru, dan hybrid, jadi tenaganya emang lebih oke sih dibandingkan yang pendahulunya, juga dibandingkan yang versi bensin ya. Jadi hybrid ini tenaganya oke dan lebih irit, jadi kalau menurut kita sih oke banget. 4. Sangat nyaman. Mobil ini ya memang nyaman ya, namanya juga mobil om-om gitu ya. Sekarang itu yang pertama bedanya banget sama yang dulu tuh, ini rasanya tuh tinggi. Jadi mobil ini tuh kita kayaknya nggak perlu khawatir gesruk yang pertama ya, karena mobil saya ceper-ceper di rumah. Yang kedua itu memang shocknya, kenyamanannya, bantingannya tuh memang oke banget mobil ini. Karena ya sudah generasi ke-7 Kijang ya, jadi kalau sekarang sih memang udah menjadi salah satu mobil premium, bukan mobil rakyat lagi sih menurut saya. Jadi ya memang mobil ini ya sangat nyaman. Kekedapannya juga oke banget ya. Semuanya ya, remnya, driving pleasure-nya, AC-nya juga dingin ya. Terus joknya empuk, dalamnya tuh udah sangat mewah. Apalagi kalau yang tipe Q tuh di belakang tuh kita udah bisa nyender dengan sandaran kaki ya. Jadi kalau Innova Zenix ini ya memang sangat nyaman. Kelima, memiliki versi terbaru dari Toyota Safety Sense yaitu 3.0. Toyota Safety Sense 3.0 itu memang upgrade dari TSS yang sebelumnya. Upgrade-nya di mana? Jadi kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, TSS 3 ini bisa lebih jauh mendeteksi adanya kendaraan lain. Plus, kalau 3.0 ini sudah bisa mendeteksi adanya pejalan kaki dan juga hingga pengendara sepeda. Jadi keren sih, keren banget. Ya, Innova Zenix memang mobil yang ya bisa dibilang dambaan deh ya keluarga. Saya juga sebenarnya naksir juga sama mobil ini. Karena apa ya? Karena iritnya tadi itu. Jadi memang mobil ini didesain memang sangat baik karena menjadi flagship mereknya Toyota di Indonesia yang namanya Kijang tadi yang saya bilang melegenda. Jadi Toyota itu akan sangat hati-hati untuk membuat produk yang memang menjadi best sellernya di Indonesia. Dan lucunya walaupun mobil ini harganya mahal, tetap jadi best seller di Indonesia gitu. Jadi pertanyaannya apakah negara kita lagi susah gitu? Kayaknya enggak ya. Karena apa? Karena mobil ini laku gitu. Brand Toyota itu sangat kuat mencengkram di negara ini sebegitu hebat ya. Jadi orang kalau yang namanya mobil itu kalau nggak mau pusing ya Toyota inilah. Jadi kalau misalkan memang Anda punya dana cukup untuk beli mobil ini ya saya sih cukup rekomendasi ya, karena memang dibawa sendiri juga asik ya, kita nggak perlu ketakutan kebanjiran atau kita nggak perlu ketakutan lubang gitu ya. Terus nyaman juga ya, kenceng juga, 183 horsepower ya, torsinya juga sangat besar, jadi kalau kita mau bawa keluar kota juga kita bisa pede gitu ya. Terus nyaman, space-nya juga lega, kita bisa bawa keluarga. Terus yang penting tadi itu irit ya, dan harga jualnya memang tidak jatuh ya. Itulah memang ciri-ciri dan faktor-faktor utama yang memang harus dimiliki sebagai mobil yang paling populer dan laku di Indonesia. Itulah tadi ya kekurangan dan kelebihan dari Toyota Innova Zenix Hybrid. Terima kasih kepada Toyota Auto 2000 Sleepy yang telah memberikan kita waktu dan tempat untuk mereview mobil yang keren ini. Saya Kelly, sampai ketemu lagi.